Kehidupan para buruh gendong wanita di Pasar Beringharjo, Yogyakarta identik dengan kerja keras demi mencari sesuap nasi. Di usia tak lagi muda, para emak-emak ini pun mampu mengangkut beban hingga mencapai 100 kg di punggungnya. Namun kerja keras para emak-emak ini tidak selalu dibayar dengan upah yang cukup. Berikut perjuangannya yang luar biasa dalam momen Hari Ibu. Suhu dingin masih menyelimuti kota Yogyakarta akibat hujan yang turun di sepanjang sore hingga malam hari. Jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari saat Wagirah dan belasan wanita parubaya ini harus bertarung dengan dinginnya suhu di sebuah emperan toko ketika orang lain masih tidur terlelap. Tidur di emperan toko sebenarnya hal yang biasa bagi Wagirah dan para wanita buruh gendong yang mayoritas berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Wagirah yang kini berusia 70 tahun rela datang pada malam hari dengan angkutan umum dari rumahnya di Kulon Progo yang berjarak sekitar 35 km dari kota Yogyakarta. Ia dan beberapa buruh gendong lainnya kemudian tidur di emperan toko sembari menunggu datangnya kendaraan angkutan distributor bahan pangan dari luar kota Yogyakarta yang biasanya masuk ke Pasar Beringharjo sebelum azan subuh berkumandang. Begitu kendaraan pengangkut bahan pangan tiba, dengan sigap Wagirah mengangkat berbagai karung barang menuju ke lapak-lapak pedagang. Tak jarang, tubuh rentanya harus mengangkat karung seberat 40 kg di punggung, walau upah yang didapatkan Wagirah tak sebanding berat beban yang ia angkat. Abote nggih, mungkin miturut belanja. Nek ngusung ibu sani iki paling enten nggih selawe, 20. Paling abot niku sing pati niku 40 kilo. Nek kula ngusung ibu sani niku 2.000. Ning namung iki kalih iki mlebet iki. Hingga tersik gangsal 1.000, kan tenan wong didongeng iku merneni. Enten sebutan sementen, enten sebutan sementen mboten. Adine mboten saged tajet. Tidak semua orang bisa menjadi buruh gendong. Untuk bisa bekerja sebagai buruh gendong seperti Wagirah, harus ada koneksi dari teman atau saudara yang telah terlebih dahulu bekerja sebagai buruh gendong. Hingga kini, Wagirah telah 30 tahun menjalani profesi sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo. Dengan usia yang sudah renta dan beratnya beban yang diangkat, tak jarang tubuh Wagirah harus menyerah oleh beban berat yang melampaui kemampuan fisiknya. Kesel toh Mas. Kesel nang kene kesel prei, pijet, apa preso. Ateng sikil iki mun do kita. Namun siapa sangka, di balik pekerjaannya yang berat, para wanita buruh gendong di Pasar Beringharjo justru adalah wanita-wanita tangguh yang mencintai pekerjaannya. Beberapa di antara wanita buruh gendong sebenarnya memiliki keterampilan lain seperti pengrajin di daerah asalnya. Bahkan, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta sempat memberikan pelatihan keterampilan kepada para buruh gendong agar mereka bisa mencari pekerjaan lain yang lebih ringan. Namun, di luar dugaan, para buruh gendong menolak mencari pekerjaan lain dan lebih memilih menekuni pekerjaannya. Udah terbiasa juga dari turun-temurun dia bekerja, nggak enak kalau di rumah itu. Jadi dia tetap harus bekerja. Kalau di rumah nganggur itu sesuatu yang menurut dia tidak produktif, jadi tetap dia bekerja, maka dia bangga. Di samping itu juga kalau dengan buruh gendong, dia menggendong, itu kan jelas langsung mendapatkan uang.
meskipun 2.000, 3.000, 5.000, dia dapatkan uang dari hasil 1 kali gendong, 2 kali gendong, bahkan kadang-kadang sehari bisa sampai 10 sampai 20 kali gendong. Itu kan juga lumayan gitu bagi mereka. Dari data Yayasan Anissa Swasti, ada 220 wanita berusia 35 hingga 80 tahun yang bekerja sebagai buruh gendong di Pasar Beringharjo. Namun sayangnya, hingga saat ini, pekerjaan buruh gendong belum diakui oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai sebuah profesi. Hal ini berimbas pada tidak adanya standarisasi upah, sehingga pengguna jasa buruh gendong bisa semaunya sendiri memberikan upah seikhlasnya kepada buruh gendong. Padahal, walau dipandang sebelah mata, pekerjaan buruh gendong di Pasar Beringharjo sangat berguna meringankan beban pedagang dan pembeli saat harus mengangkat beban berat. Saat ini, perjuangan untuk menjadikan buruh gendong sebagai profesi masih terus dilakukan Paguyuban Buruh Gendong Yogyakarta agar beban berat yang mereka gendong setidaknya seimbang dengan penghasilan yang mereka peroleh. Wahyu Juniawan, Daerah Istimewa Yogyakarta.